Usai mampu mengalahkan timnas Indonesia, timnas Jepang langsung berangkat menuju Cina. Tim Samurai Biru tersebut akan kembali menjalani partai tandang, yakni melawan skuad asuhan Branko Ivankovic. Tapi sebelum itu, ada beberapa hal yang kembali dialami oleh timnas Jepang. Misalnya adalah saat mereka mendapatkan sambutan perpisahan dari para Ultras Garuda, entah saat akan keluar stadion maupun bandara. Selain itu, ada kabar lain tentang Kaoru Mitoma. Pemain Brighton tersebut kini menjadi sorotan usai dianggap mencederai Kevin Dix. Dan untuk itu, inilah beberapa momen yang dirasakan timnas Jepang usai mampu mengalahkan timnas Indonesia. Ya, usai meraih 3 poin penting di markas timnas Indonesia, Jepang tampaknya tak mau berpuas diri. Kini mereka langsung mengalihkan fokus di pertandingan melawan Cina, di mana laga tersebut akan berlangsung beberapa hari lagi. Di laga melawan Cina nanti, Jepang pastinya kembali menargetkan kemenangan. Karena jika menang, maka poin mereka menjadi 16. Jumlah yang pastinya akan sangat sulit dikejar oleh tim di bawahnya, entah itu Australia maupun Arab Saudi. Sekaligus memperbesar peluang Jepang untuk lolos langsung ke Piala Dunia tahun 2026 mendatang. Di sisi lain, meski Indonesia baru saja dikalahkan Jepang, namun fans Garuda tak marah kepada Jepang. Fans Garuda sadar diri karena kualitas tim Samurai Biru memang lebih baik dibandingkan Indonesia. Malah fans Indonesia ingin memberikan kesan yang baik kepada Jepang. Kesan yang semakin membuktikan jika Indonesia adalah negara yang ramah sekaligus aman untuk dikunjungi. Momen ini juga bisa menjadi bukti bagi timnas Bahrain yang sebelumnya tak mau datang ke Indonesia. Alasan Bahrain tak mau datang karena mereka khawatir soal keamanan di sini. Tapi jika melihat apa yang dirasakan timnas Jepang, Bahrain tampaknya tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Sambutan perpisahan Ultras Garuda untuk Jepang di GBK. Salah satu tindakan yang bisa membuat Jepang terkesan adalah tindakan yang dilakukan oleh fans Indonesia berikut ini. Saat itu bus timnas Jepang akan meninggalkan Stadion GBK untuk kembali ke hotel. Namun sebelum keluar, para pemain Jepang dikejutkan dengan sambutan dari Ultras Garuda. Mereka bahkan sampai meneriaki nama-nama pemain Jepang seperti Kubo, Zion Suzuki hingga Kaoru Mitoma. Momen yang pastinya membuat para pemain Jepang merasa dihargai dan mungkin hal itu cuma mereka rasakan di Indonesia, sementara di negara lain belum tentu. Fans Indonesia antar pulang Jepang sampai ke bandara. Pagi tadi, skuad Jepang memutuskan untuk langsung meninggalkan Indonesia. Mereka akan berangkat ke Cina untuk menjalani laga berikutnya. Saat mereka sampai di bandara, lagi-lagi ada fans Indonesia yang memberikan sambutan. Kurang lebih ada puluhan fans Indonesia yang sengaja berkumpul di bandara. Mereka ingin memberikan salam perpisahan kepada para pemain Jepang. Tapi sayang, dalam momen tersebut tidak ada interaksi antara pemain dengan fans. Entah itu sekedar foto maupun minta tanda tangan. Sesuatu yang sangat wajar karena waktu itu timnas Jepang tengah diburu untuk segera berangkat menuju Cina.
Alasan Moriyasu untuk timnas Indonesia. Sebelum meninggalkan Indonesia, ada pesan yang ditinggalkan oleh Moriyasu. Pelatih berusia 56 tahun tersebut yakin suatu saat nanti Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Meski tidak dalam waktu dekat, tapi di masa yang akan datang momen itu akan terjadi. Alasan Moriyasu memberikan penilaian itu adalah karena Indonesia selalu ketambahan pemain berkualitas, dan pemain itulah yang akan membantu tim Garuda untuk lolos ke Piala Dunia. Ya, saya rasa Indonesia punya kualitas pemain yang layak lolos ke Piala Dunia. Saya rasa pelatih Sintayong juga sudah melakukan tugasnya dengan baik di tengah sempitnya waktu dia untuk melatih. Kemudian ada juga pemain yang baru datang, itu membuat sulit bagi skuad berlatih karena waktu berkumpul sempit. Namun terlepas dari itu, Sintayong melakukan tugasnya dengan baik. Jika federasi dan pemerintah terus melakukan naturalisasi, kemudian mendapatkan pemain berkualitas, saya rasakan ke Piala Dunia akan lebih besar di masa depan, kata Moriyasu pada situs resmi AFC. Jika tadi membahas kebaikan fans Indonesia kepada para pemain Jepang, kali ini kita menunjukkan sisi negatif dari fans Garuda. Kali ini, korbannya adalah Kaoru Mitoma, bintang dari Samurai Biru. Sebelumnya Mitoma dianggap bersalah karena ia sempat menunjukkan aksi kasarnya kepada Kevin Dix. Dan pada akhirnya Kevin Dix tidak bisa melanjutkan pertandingan karena ia mengalami cedera. Hal yang membuat banyak fans Garuda marah kepada Mitoma. Kemarahan itu kemudian mereka lampiaskan di akun Instagram Mitoma. Tentu sebuah momen yang membuat fans Indonesia belum belajar dari kasus Messi Girls. Momen itu pastinya juga membuat Mitoma kaget karena dirinya tiba-tiba mendapatkan banyak pesan negatif dari netizen Indonesia. Pada intinya, fans Indonesia adalah fans yang sangat fanatik. Dan sikap fanatik inilah yang biasanya menimbulkan efek negatif. Selain Mitoma, sebelumnya ada beberapa fans Jepang yang mendapatkan intimidasi dari fans Indonesia. Momen itu terjadi saat fans Jepang mau menuju ke Stadion GBK. Tapi dalam perjalanannya, mereka malah diganggu oleh fans Indonesia. Bagi fans Indonesia yang mengganggu fans Jepang, mungkin apa yang mereka lakukan terlihat keren. Tapi kenyataannya, apa yang mereka lakukan malah membuat wajah Indonesia malu, terutama di hadapan Jepang yang selama ini tidak aneh-aneh kepada Indonesia. Jadi itulah cerita soal sambutan yang diberikan fans Indonesia kepada Jepang sebelum meninggalkan tanah air. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.